Memasuki acara yang terakhir, yakni pentas seni drama kolosal yang berjudul Pelangi yang Tertunda. Sebelum acara ini ditutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang tak tertata dan tutur sapa yang tak bermakna. Akhiri kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Remaja Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Giri Surabaya dengan bangga mempersembahkan drama kolosal yang berjudul Pelangi yang Tertunda. Drama ini mengkisahkan seorang pemuda yang mencari jati dirinya. Lika-liku kehidupan pun dia rasakan. Pahit manisnya dunia yang penuh dengan fana ini dia hadapi dengan penuh ketabahan dan rasa syukur. Meskipun banyak rintangan yang menghadapinya, sejatinya seorang yang ingin mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah akan mendapat rintangan yang berat darinya. Tetapi keinginan dan tekad yang tinggi perlahan-lahan menghancurkan rasa takut yang menghantuinya. Karena dia selalu percaya bahwa apa yang dia inginkan akan setimpal dengan apa yang ia perjuangkan. Kisah ini juga mengandung hikmah dan buah dari kesabaran dan keikhlasan yang begitu menyiksa hidupnya. Namun, mampukah pemuda itu melewati cobaan-cobaan tersebut? Marilah kita saksikan bersama-sama. Drama ini didukung oleh para pemain: Alzam Pratama diperankan oleh Muhibbul Lillah, Kiai diperankan oleh Wak Sigma, Gus Ridho diperankan oleh Adib, Bapak diperankan oleh Hanif, Irul diperankan oleh Farhan, Sandi diperankan oleh Dani, Dimas diperankan oleh Hadil, Fendi diperankan oleh Barok, Rizky diperankan oleh
Faris. Rahmat diperankan oleh Raka. Soleh diperankan oleh Teddy. Tata diperankan oleh Yasir. Tentara diperankan oleh Noval. Preman diperankan oleh Rehan dan Rizky. Disutradarai oleh penyair tanpa pena. Teks skenario Syauki. Properti Munib dan Ibrahim. Penanggung jawab Ustadz Muhammad Munib SAG. Selamat menyaksikan. Alzam, sini nak. Ngeding jong, pan petapor tak ngeding lagi kemarin. Iya pak, ada apa? Bapak punya impian, punya anak yang jadi tentara. Lantas, apa hubungannya dengan saya pak? Pan hapus dari kakak jong, selesai deh. Tapi kan maunya ibu, saya mondok pak. Mau jadi apa kalau mondok? Mau dikasih makan apa nanti keluarga kamu, ha? Hidup gak jelas itu, mau kamu? Tahu pak, kok sekolah pusing mikirin yang tusengan dia. Tong, nak, apa gunanya jadi santri? Hidup pas-pasan. Alzam pun pergi meninggalkan ayahnya dengan rasa kekecewaan karena sang ayah hanya memikirkan keinginannya tanpa mendengarkan kemauannya. Dan di kisah yang berbeda, Alzam juga menjadi ketua geng yang memimpin tawuran di jalanan. Tetapi pada saat itu mereka ketakutan karena polisi menghentikannya. Gimana, anak-anak? Sudah siap? Siap bos, dan senjata sudah siap semua. Kita tinggal berangkat ke lokasi. Kerja bagus. Ya udah, ayo berangkat sekarang. Mak lelok malam sekebar. Makan reng. Siapa yang kuat, dia yang dihormati. Tapi siapa kalah, cuma luka yang abadi. Mereka lupa, hidup bukan arena perang. Tapi tanpa pelajar, dia bisa terbang. Tawuran di jalanan, hancurin harapan. Rasa bangga semu hilang dalam waktu. Bukan cuma dirimu, orang tuamu terluka. Lihat teman-teman yang jatuh di jalan.
bergerak, saya tembak kalau ada yang bergerak. Woi, berhenti. Alzam, kamu nak? Iya Pak. Bapak ini polisi nak. Masa anaknya preman kampungan kayak gini? Kurang ajar kamu. Yang dipikirkan Bapak cuma tentang kehormatan. Aku juga butuh kebebasan Pak. Oh, sudah mulai berani melawan kamu. Kurang ajar. Ayo pulang. Singkat cerita, dikarenakan pertengkaran antara Alzam dengan sang bapak, membuat sang ibu jatuh pingsan sampai membuatnya meninggal dunia dikarenakan serangan jantung, sehingga membuat Alzam sangat terpukul atas sepeninggal sang ibu. Maaf Pak, ini mayitnya gak ada yang bisa ngurus. Ustadz yang biasanya masih pulang kampung. Alzam, kamu bisa ngurus ibumu. Ustadz di sini masih pulang kampung, Zam. Gak tahu saya Pak. Bentar, saya cari orang di luar. Siapa tahu ada yang bisa ngurus ibu. Maaf, apakah sampean bisa ngurus mayit Pak? Iya, ada apa ya? Insya Allah saya bisa. Syukurlah. Ibu saya meninggal Pak. Terus gak ada yang bisa ngurus. Innalillah. Ayo segera ke rumah kamu. Kasihan ibu kamu kalau lama gak diurus. Monggo Pak, monggo. Akhirnya, Ibu Alzam pun diurus oleh orang tersebut, yang kebetulan tanpa Alzam ketahui, dia adalah seorang putra kiai yang memiliki pondok cukup terkenal di daerahnya. Sebuah pepatah pernah mengatakan, hidayah itu bisa datang dari manapun. Hal itulah yang dirasakan Alzam saat ini. Karena keikhlasan sang putra kiai tadi, sehingga membuat hati Alzam tertegun dan berkeinginan untuk mendalami ilmu agama di pesantren
mulai tumbuh. Apa saya mondok aja ya? Tapi mondok itu gimana? Sedangkan saya gak punya kenalan pondok. Tapi almarhumah ibu pengen banget saya masuk pondok. Coba scroll TikTok dulu. Barangkali ketemu. Insiden itu terjadi ketika para santri tengah melaksanakan salat. Tangis dan teriakan panik pun mengiringi suasana di Inilah 4 lokasi santri asal kejadian. Ponpes Pambau Solihin Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang baru saja menjuarai kontes Robotic Games 2017 di Osaka, Jepang. Bukan hanya santri usia Nah, bagaimana keceriaan para santri di Gunung Selawat ini tetap dalam program Sapa Santri. Mencetak prestasi dalam bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan dari setiap institusi pendidikan, tak terkecuali pondok pesantren. Salah satu pesantren yang memiliki segudang prestasi adalah Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat di Sidoarjo, Jawa Timur. Loh, pondokan kok kayak gini? Gak sama dengan yang digambarkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Loh, itu kan orang yang kemarin ngurus jenazah ibu. Nyaman ki suara. Maaf pak, bapak yang kemarin itu kan? Oh, sampean toh. Alhamdulillah. Ternyata dunia ini sempit sehingga kita bertemu kembali. Iya pak. Kalau boleh tahu, bapak dari mana ya? Saya orang Jombang. Habis dari rumah teman di daerah sini. Saya lihat dari tadi sampean ini kayaknya galau. Habis putus cinta ya? Gini pak, aslinya saya pengennya tuh mondok. Tapi saya bingung mau mondok di mana. Karena saya gak punya kenalan orang pondok. Kalau sampean memang benar-benar mau mondok,
saya bisa bantu. Loh, sampean punya kenalan orang pondok tak Pak? Kebetulan ayah saya punya pondok di Jombang sana. Masya Allah. Maaf Pak, saya terlalu buta untuk mengetahuinya. Kalau anaknya Kiai itu biasa dipanggil Ges. Maaf Ges. Bukan Ges, tapi Gus. Maaf Gus. Sekali lagi maaf Gus. Udah santai aja, gak usah manggil Gus. Kalau kamu memang punya niatan mondok, sampean pulang, lalu izin ke orang tua kamu. Besok bisa berangkat sama saya. Oke Gus, siap. Terima kasih. Saya mau pulang dulu dan izin terhadap ayah saya. Iya, monggo. Besok saya tunggu di masjid ini ya. Oke Gus. Setelah Alzam bertemu dengan Gus Ridho, tekad Alzam pun semakin kuat untuk menimba ilmu di pesantren. Tetapi langkah baik Alzam tidak semudah yang difikirkan, karena harus meminta izin ke ayahnya yang memang tidak pernah merestui Alzam untuk pergi ke pesantren. Dak matang kacau ria. Assalamualaikum. Lancang ngomor nak kanang. Waalaikumsalam. Diri tim kagak kena. Biasa Pak, anak ngoda. Dem agak kecong. Pak, saya boleh minta izin? Minta izin apa nak? Pokok cak minta bulan ben bintang. Mun karonang konang nyerakin nah. Itu Pak, Alsam mau mondok. Apa? Montuk boleh age. Montuk boleh. Mau jadi apa kalau mondok, ha? Pokoknya kamu harus jadi tentara. Pak, setiap anak itu juga punya impian masing-masing, Pak. Udah mulai berani kamu ke bapak. Alsam itu selalu nurutin kemauan bapak. Alsam cuma minta ingin mondok, Pak. Bapak kemarin kan lihat sendiri, gak ada yang bisa ngurus jenazah ibu. Seandainya ibu ada, Alsam pasti dibolehin. Bapak selalu mentingin ego bapak sendiri. Saya berangkat, Pak. Bu, seandainya kamu ada, keputusan apa yang kamu pilih?
Monggo Gus, kita berangkat sekarang. Loh, bapakmu gak ikut? Bapak masih ada kepentingan mendadak, jadi gak bisa ikut. Walah gitu. Ya udah berangkat yuk, biar gak terlalu malam. Betapa kecewanya hati Alzam dikarenakan ucapan sang bapak terhadapnya. Namun di samping itu, ia di perjalanan tak henti-hentinya mengucap rasa syukur kepada Allah karena telah memberinya kesempatan untuk menjadi seorang santri demi mewujudkan cita-citanya. Dan Alzam mulai berpikir bahwa rintangan menuju kesuksesan mulai tampak. Yai rawuh napa mboten? Sudah tadi, sudah ditimbali. Mungkin tasik sarapan. Sik. Rungokno sik. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जी नहीं लगदा मैं ते मर गईया लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा Stop. Ada apa? Ada Gus Ridho. Ngono to kerjaane. Nek Kiai dereng rawuh. Sandi pun ditimbali tah Yai. Sampun Gus, tasik sarapan Kiai. Nek Kiai dorong rawuh, tersen Qur'ane, ojo malah joget-joget koyo biduan ngono. Ya apa Qur'ane sok lancar, lek kerjaane koyo ngono. Alzam, kamu tunggu di sini dulu. Saya mau ke Kiai di dalam. Nggih Gus. Loh bro, kamu ngapain di sini? Ojo sok kenal Rul. Iki bosku nek sekolahan. Sangar arek iki. Ternyata kamu, Rul. Sejak kapan kamu mondok di sini? Kamu sendiri di sini ngapain? Ya mau mondok lah. Mau ngapain lagi? Wih, lu tobat bos. Permen pensiun nih. Diam Rul, gue sikat lu. Maaf bos. Alzam, kamu kenal sama Irul? Nggih, niki bos kula. Boten Gus. Ini teman sekampung saya Gus. Walah konco to. Irul, nanti kenalkan ke teman-teman yang lain. Sekarang ayo ke dalam ditunggu Kiai. Monggo Gus. Hei, awak mempercaya lek iki ketua geng. Ketua geng apa nih? Rupane koyo kerasakti ngono.
Heh, kalian ngono Fendi. Ya wes, ayo buyar-buyar daripada ditempeleng Gus. Niki ba, Alzam yang saya maksud, yang ingin menjadi santri dan ingin ikut program tahfidz di sini. Mana orang tua kamu, Nak? Kok gak ikut mengantarkan? Ibu saya sudah meninggal, Kiai. Kalau ayah saya masih ada urusan penting, jadi gak bisa ikut. Walah, seperti itu. Sekarang saya tanya ke kamu, apakah kamu sudah siap mondok di sini? Insya Allah, saya siap, Kiai. Jadi gini le, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Zallaltu taliban fa'azzaztu matluban." Aku hina ketika menjadi santri, aku direndahkan. Tapi saya yakin kelak suatu saat saya akan menjadi mulia dengan barokah ilmu yang saya dapatkan. Jadi santri itu hina, Nak. Tapi ingat satu hal, kamu boleh ragu dengan dirimu, tapi jangan pernah kamu ragu dengannya namanya barokah guru. Nggih, Kiai. Insyaallah saya siap. Ridho, sekarang kamu antarkan Alzam ke kamarnya ya. Nggih, Ba. Ayo Alzam ke kamar kamu. Assalamualaikum. Mulai sekarang Alzam satu kamar dengan kalian. Berteman baiklah dengan Alzam. Nggih, Gus. Ya udah Alzam, saya tinggal dulu. Monggo Kang, monggo. Nama saya Soleh. Saya Alsam. Kalau kamu siapa namanya? Nama saya Tata. Oh, Tata. Salam kenal ya. Iya. Halo bos, bagaimana Kak Bayu? Gak usah panggil bos. Oh iya, di sini gimana? Enak tak? Bosen bos, di sini kegiatan terus, disuruh ngaji terus. Iya bos, kalau lapar makan mie, kalau mau ngerokok diskol mie. Gak usah aneh-aneh. Saya di sini mau mondok, mau belajar ilmu agama. Dulu abang juga gitu deh. Ya udah bos, gue tinggal dulu.
Alhamdulillah, akhirnya keinginan saya tercapai. Bu, Alzam sekarang sudah di pondok. Anak baru ya? Iya, Kang. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kalau kamu? Nama saya Alzam. Oh, daripada bengong di kamar, monggo kalau mau ikut ke masjid. Monggo, Kang. Selama tinggal di pesantren, Alzam banyak bertemu dengan teman baru. Dan tiba di suatu hari, Alzam salah memilih teman yang membuat karakter Alzam berubah, hingga membuat Alzam terjerumus. Dan semenjak itu, Alzam mulai nakal dan sering melakukan pembulian terhadap santri yang lain. Alzam, gak ke masjid. Urusan lo apa sama gua? Emang lo bapak gua? Berani ngurus-ngurus hidup gua? Bos, yuk seperti biasanya. Gasken, Wak. Apa saya bilang aja ya ke Gus, biar dia gak terus-terusan melanggar dan melakukan pembulian. Assalamualaikum Gus. Ngapunten. Waalaikumsalam. Iya Rizky, ada apa? Badai sowan Gus dan Kiai. Apa sekarang masih istirahat? Kalau ada perlu, nanti saya sampaikan. Ada apa emangnya Rizky? Mau melaporkan tentang Alzam Gus sama teman-temannya. Loh, kenapa dengan Alzam? Apakah dia melakukan pelanggaran? Enggak Gus. Apa? Pelanggaran apa saja yang dilakukan Alzam? Alzam sering ngerokok dan melakukan pembulian Gus terhadap Soleh dan Tata. Astagfirullah. Kenapa kamu baru mengatakan hal ini sekarang? Saya takut dengan Alzam Gus. Saya diancam kalau melakukan perbuatannya. Sekarang di mana Alzam? Dia ada di belakang pondok Gus sama teman-temannya. Ayo tunjukkan jalannya. Monggo Gus. Oh, kita apakan anak ini, Bos? Suruh mereka joget saja, ayo. Mana rokoknya, Rul? Ini, Bos. Tata, sini kamu. Cepat, pijitin kaki saya. Alzam, ini kelakuan kamu selama ini. Ini hanya bercanda, Gus. Bercanda? Lalu rokok yang kamu pegang itu cuma bercanda juga? Jawab. Ayo sekarang kalian ikut saya ke Kiai. Jangan, Gus. Saya janji gak bakal ngulangin ini lagi. Air mata buaya. Saya sudah tahu semua kelakuan kamu selama ini bagaimana. Ada apa, Dok?
Ini bah, Alzam melakukan pelanggaran dan sering membuli para santri yang lain. Apa benar seperti itu, Alzam? Enggak, Yai. Udah bah, keluarkan saja Alzam dari pondok ini, biar gak jadi penyakit ke santri yang lain. Alzam, apakah kamu lupa dengan niatan kamu mondok di sini? Ngapunten, Yai. Alzam gak akan ngulangi kesalahan yang sama. Alzam masih mau mondok di sini, Yai. Udah bah, jangan percaya dia, keluarkan saja dia dari pondok. Wis nah, Alzam minta rambut aku. Apa jarang aku Alzam iki wis, awakmu gak usah melok-melok, iki lho santriku. Alzam, kamu bisa nyetir mobil? Bisa, Kiai. Insyaallah bisa. Ya wis, mulai saiki sampean dadi sopirku ya, gantian karo Cak Hilmi To'o. Tapi eling, sampean tetep kudu setor nak aku ya. Nggih, Yai. Ngapunten, Yai. Gus, ngapunten. Ya udah, cepat kamu minta maaf terhadap para santri. Di kisah yang lain, ketika Alzam mengantar sang kiai menghadiri undangan di suatu tempat, tiba-tiba Alzam dan kiai dihadang oleh kedua preman. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Bedara kandul. Olya di mamat. Kau setia tepan nanti apa? Karo kunjakanya apa? Lah dia kan petawaran dari pangeran. Coba ada pesawat lebat. Kan pas minta saya serenteng. Iya mun keker bese. Mun tepak ke pesawat Rusia. Tara yang pas keker nuklir. Tahu. Pas posang ngilek kana. Lah. Ayah mat beda mangsa. Ya, pas kerep dul. Kan dikibarin ya. Nyambi mat. Mayu ka bambung. Up. Stop. Kau mencuri hatiku. Kentaran nyanyi kakek dul. Maaf, ada apa ya? Sih, abahasa orang amat. Pola ken lo tahu ke TV mat. Kasih paham dul. Maaf, saya nggak tahu dia nyanyi siapa. Kenal lagi. Dul beri Bikmat Lambe Adipati Morsongai. Aja lo tahu bahasan kakek dul. Udah, jangan banyak omong. Serahkan semua barang Anda. Pelag bahasa ki kakek dul. Cereng kau lambai bersekolah bitang mak. Masuk ya. Ajar dul. Pak Kiai. Lepaskan Pak Kiai.
Mundengan kena kebiru aja. Parampe. Malah mau temu siapa sejago. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi pergianmu. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku. Jenengan bonten nopo-nopo Kiai. Bentar. Kamu gak apa-apa. Kamu itu terluka loh. Ayo pulang saja kita obati di pondok. Monggo Kiai. Loh, Alzam belum kembali. Boten Gus. Kemana ya? Harusnya mereka sudah kembali dari tadi. Ridho. Nopo ba? Ada apa? Kok Alzam terluka? Tadi ada musibah. Kami dibegal tadi jalan sama preman. Udah cepat Azam segera diobati. Innalillah. Sandi, Dimas, cepat bawa Elzam ke Cak Rizky di ruang kesehatan. Hubungi saja pihak keluarganya dan jelaskan keadaan Azam ke orang tuanya. Nggih, Bah. Alzam, di mana Alzam? Minggir kalian. Alzamnya di sana, Pak. Alzam, kok bisa kamu seperti ini, Nak? Kok bisa kamu sampai terluka seperti ini? Saya kena musibah, Pak. Ini yang kamu mau? Ayo jawab, siapa yang melukai anak saya? Jawab. Alzamnya kena begal, Pak, ketika nyopir ikut Kiai. Oh, jadi selama ini anak saya dijadikan babo oleh kalian. Dijadikan pembantu, hah? Udah, Pak, udah. Maaf, Pak, ini musibah dan kami juga gak tahu kalau hal ini akan terjadi. Seandainya kamu tidak menghasut anak saya untuk mondok, anak saya sudah jadi tentara sekarang. Apa yang didapat anak saya di pondok? Cuma jadi babu. Sudah, Pak, sudah. Mulai berani ngebentak bapak kamu, Alzam. Ini yang kamu dapat dari pondok. Sekarang kamu kemasi barang-barang kamu. Kita pulang sekarang. Enggak, Pak. Alzam masih mau nyantri di sini. Dan Alzam kurang 3 bulan ikut wisuda tahfidz. Pak, tolong kasih Alzam kesempatan. Eman-eman hafalannya Alzam, Pak. Saya jamin Alzam ini bisa ikut wisuda tahfidz. Jika kamu memutuskan seperti itu, Nak, mulai sekarang kamu bukan anak bapak lagi.
kamu tinggal di sini aja dan jangan pernah pulang ke rumah. Yang sabar anak. Mungkin bapakmu masih emosi. Semoga nanti bapak kamu dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Satu bulan kemudian, datang di suatu hari, ada kejadian yang membuat ayah Alzam tertegun dan juga terpukul, hingga membuat pintu hati ayah Alzam terbuka. Ternyata pandangan jelek terhadap pesantren selama ini telah salah. Justru di pesantrenlah bidang segala ilmu itu ada, ilmu dunia ataupun akhirat. Seandainya Alzam mengikuti kataku, mungkin sekarang Alzam sudah menjadi tentara seperti bapak itu. Ada apa, Pak? Apakah ada yang salah dengan saya? Kelihatannya Bapak merhatiin saya dari tadi. Oh, maaf Pak. Saya hanya membayangkan gimana anak saya kalau jadi tentara. Masya Allah, semoga terkabulkannya, Pak. Dulu saya berencana mendaftarkan anak saya di akademik militer. Wah, bagus itu, Pak. Tapi semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Iya, soalnya anak saya lebih memilih mondok daripada ikut akademik. Emangnya Anda Bapak mondok di mana? Mondok di pesantren Al-Basiroh. Saya dulu juga mondok di sana, Pak. 7 tahun. Loh, Bapak dulu santri juga dah? Iya, Pak. Saya dulu mondok di sana. Dan saya pun daftar di akademik, dapat beasiswa tahfidz 15 juz. Jadi, saya digratiskan, Pak. Masya Allah. Saya kira Anda gak mondok, Pak. Mungkin saya dapat berkah dari takdirnya saya terhadap kiai. Dan berkah dari ilmu yang saya dapatkan di pondok itu. Ya, seandainya saya gak mondok, mungkin saya tidak akan menjadi seperti apa yang Bapak lihat sekarang. Ya udah, Pak. Saya tinggal dulu. Semoga anak Bapak bisa sukses dunia dan akhirat. Iya, Pak. Terima kasih doanya ya. Saya bersalah terhadap Alzam dan pihak pondok. Saya harus kembali dan meminta maaf terhadap mereka. Alzam, nak. क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। क्या बेबसी है ये। Maafkan Bapak ya nak, karena gak bisa menjadi orang tua yang baik untuk kamu nak.
Bapak selalu mentingin ego Bapak sendiri. जिस्म तू जान में. Bapak adalah orang tua yang baik bagi Alzam. Dan maafkan Alzam, Pak, karena belum bisa membuat Bapak bahagia dengan kesuksesan Alzam. ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम. Pak Kiai, maafkan saya karena bicara kasar kemarin, Pak Kiai. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Karena manusia ada tepatnya salah dan lupa. Saya titip Alzam, Pak Kiai. Nggih, insyaallah. Alzam, sini nak. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Dan ingat, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Manjadda wajada. Hanya itu yang dapat digambarkan dari sosok Alzam Pratama. Berkat kesabaran dan keyakinannya, akhirnya sang bapak merestui untuk menetap di pesantren. Dan beberapa bulan kemudian, akhirnya Alzam mengikuti wisuda tahfidz pada acara haflah di pondoknya. Dengan bangga, Bapak Alzam datang melihat putranya yang telah sukses dalam mengejar cita-citanya. Alzam, insyaallah saya ridho dan merestui kamu pulang dari pondok. Semoga kamu sukses dan mendapatkan barokah dari ilmu. Dan semoga kamu bisa menjaga hafalanmu sampai hari kematianmu nanti. Kita kerap kali merasa ingin kembali tentang hal indah yang pernah kita tinggalkan. Tapi kita lupa bertanya dengan diri sendiri, kembali untuk memperbaiki kesalahan atau kembali untuk mengulangi kesalahan. Seperti kata pepatah, pada akhirnya takdir Allah lebih indah meskipun ada air mata yang mengiringinya. Begitupun cerita Alzam pada drama kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya, bahwa apa yang kita dengar dari orang lain belum tentu benar adanya. Bisa saja itulah kekeliruan besar bagi kita serta orang lain. Kita hanya perlu tabayun agar semua tindakan dan pertanggungjawabannya tidak memberatkan kita kelak.
itulah penampilan drama kali ini. Semoga bisa memotivasi bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila drama kali ini terdapat kekeliruan dan kurang menghibur penonton sekalian. Dan dari kami, sampai jumpa. Akulah seorang petualang yang mencari cinta sejati sampai